Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap hari Allah berikan kita kenikmatan, hanya karena kita nggak lihat bukan berarti kenikmatan itu tidak ada. Kita seringkali terhindar karena kita kurang mensyukuri. Padahal kehidupan itu pasti akan lebih nikmat kalau kita bersyukur. Dan jangan lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah role model kita, panutan kita. Dan di hari ketika semua manusia itu sibuk ngurusin diri sendiri, beliau malah sibuk mencari umatnya. Semoga kita termasuk dari golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib teman-teman, tema kita kali ini adalah persiapan untuk hidup di surga. Saya mau sedikit cerita teman-teman tentang salah satu sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti teman-teman gak asing dengan nama ini karena beliau adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah agama kita. Beliau dikenal sebagai muazzin pertama dalam Islam. Nama beliau adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal hanyalah seorang hamba sahaya berkulit hitam, rambut keriting. Tetapi setelah memeluk Islam, beliau dijamin masuk surga karena amal soleh yang beliau kerjakan semasa hidupnya. Ada cerita yang sangat unik dari salah satu amal soleh yang beliau lakukan. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Bilal radhiyallahu an dijamin masuk surga. Suatu saat Nabi SAW lagi jalan sama Jibril alaihissalam di surga. Terus ketika Nabi lagi jalan, tiba-tiba dengar suara gerak langkah kaki orang yang lagi jalan. Jadi kalau misal ada orang yang jalan, kita dengar suara alas kakinya. Terus Nabi nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadha?" "Ya Jibril, suara apa itu?" Terus Jibril berkata, "Hadha Bilal muadzin." Itu Bilal sang muadzin. Jadi alas kaki Bilal terdengar di surga teman-teman. Lalu setelah Nabi pulang dari surga, Nabi ketemu dengan Bilal. Terus Nabi langsung nanya kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah?" "Ya Bilal, dengan apa kamu menyusul aku di surga?" Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, salah satu amal yang saya lakukan tiap hari dan tidak pernah saya tinggalkan adalah setiap saya selesai berwudu, saya sholat 2 rakaat." Kata Nabi, inilah yang membuat Bilal sabaktani ilal jannah. Dari sini teman-teman, kita bisa mempelajari banyak hal dari Bilal radhiyallahu anhu. Salah satunya seperti bagaimana caranya beliau mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Karena memang kenyataannya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan kehidupan di akhirat itulah yang kekal abadi. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih penting, lebih abadi, lebih indah, lebih bahaya dan lebih dahsyat daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia itu emang sementara dan capek teman-teman. Di dunia ini kita sekolah, kita belajar, kita berorganisasi, kita sholat, kita ngaji, kita puasa. Untuk apa kita lakukan semua ini di dunia? Supaya kita punya bekal kalau mau pulang ke akhirat nanti. Capek cuma sebentar sih, karena di surga nanti tidak ada yang namanya capek atau lelah. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya tidak merasa lelah, tidak pula merasa lesu. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap untuk kehidupan selanjutnya? Apa saja yang sudah kita siapkan untuk kehidupan di akhirat? Maka sebagai nasihat nih teman-teman untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, ayo kita semangat beramal, berlomba-lomba untuk mencari bekal. Pasti awal-awal sih akan terasa berat teman-teman. The first step is always the hardest. Ya, itu karena kita belum tahu indahnya kehidupan di akhirat. Dan betapa bahayanya. Kita bisa lihat para sahabat-sahabat Nabi yang imannya sudah jauh lebih kuat. Mereka nggak merasa lelah sama sekali kalau beramal. Justru mereka semangat, kecanduan, mencintai beramal. Itu bukti bahwa kita bisa juga menikmati beramal. Yang penting konsisten dulu. Mulai dari hal yang kecil. Apalagi teman-teman, kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi seorang mukmin yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal semaksimal mungkin di bulan suci ini maupun di
bulan-bulan lainnya, supaya kita bisa siap untuk kehidupan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.